Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke baik, jadi langsung aja. Pada kesempatan video kali ini, di sini aku ada informasi terbaru sekaligus kabar-kabar gembira bahwasanya bantuan pemerintah ini yaitu bantuan PKH sudah dimulai pendaftarannya, teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Nah, untuk buktinya bahwasanya memang benar pendaftaran PKH ini sudah dimulai, aku akan kasih buktinya setelah ini. Dan di video ini kita akan bahas juga mengenai pendaftaran PKH dan juga bisakah kita melakukan pendaftaran PKH ini secara online. Nah, di sini kita akan bahas secara lengkap, jelas dan tuntas mengenai bantuan PKH ini. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar kalian mendapatkan informasi mengenai bantuan PKH ini secara lengkap, jelas dan tuntas juga. Oke baik teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan bantuan program keluarga harapan atau yang lebih dikenal dengan bantuan PKH. Oke baik, nah di sini aku kasih informasi dikit dulu mengenai bantuan PKH. Mungkin buat teman-teman masih belum tahu apa sih bantuan PKH ini. Nah, jadi PKH itu adalah singkatan, jadi kepanjangan PKH adalah program keluarga harapan dan bantuan ini diberikan melalui dari Kementerian Sosial. Dan untuk teman-teman ketahui juga bahwasanya bantuan PKH ini sudah ada sejak di tahun 2007 teman-teman. Nah, ini sudah sangat lama sekali dan adapun tujuan adanya bantuan PKH ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Terus tujuan PKH ini juga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Terus tujuan PKH ini untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Dan juga tujuan PKH ini untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Jadi inti tujuan utama adanya bantuan PKH ini untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dan buat teman-teman nih yang mau menjadi anggota atau kepesertaan PKH harus memenuhi salah satu komponen PKH. Jadi di PKH ini ada namanya komponen. Nah, di PKH ini ada 3 komponen ya teman-teman. Jadi komponen pertama adalah komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Dan untuk komponen kesehatan ini terdiri ada 2, yaitu ibu hamil dan juga anak balita ataupun anak usia dari 0 sampai 6 tahun. Dan juga untuk komponen pendidikan ini terdiri dari atas 3, yaitu anak SD, SMP, dan SMA. Dan komponen ketiga atau komponen terakhir ini adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari disabilitas berat dan juga lanjut usia mulai dari 70 tahun ke atas. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menjadi anggota PKH, pastikan kalian memenuhi salah satu saja di komponen PKH ini, apakah kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Nah, untuk kesehatan nih, apakah teman-teman atau kalian termasuk ke dalam komponen seorang ibu hamil atau ada anak usia 0 sampai 6 tahun yang masih balita? Terus apakah kalian di bagian termasuk komponen pendidikan, apakah ada anak yang berpendidikan SD atau SMP atau SMA? Atau teman-teman termasuk ke dalam komponen kesejahteraan sosial, yaitu di mana ada keluarga teman-teman itu yang penyandang disabilitas berat atau yang sudah berusia mulai dari 70 tahun ke atas. Nah, teman-teman ini memenuhi salah satu komponen saja teman-teman, jadi nggak semua, cukup memenuhi salah satu komponen saja sudah bisa menjadi anggota atau kepesertaan PKH. Dan untuk besaran bantuan PKH ini setiap komponen itu berbeda-beda. Jadi komponen pendidikan sama komponen kesejahteraan sosial atau kesehatan itu tidak sama teman-teman, jadi ada nominalnya dan besarannya masing-masing. Dan untuk komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil ini akan mendapatkan bantuan PKH dengan besaran 2.400.000 per tahun. Dan jadi untuk per 3 bulannya akan mendapatkan sebesar 600.000 teman-teman ya. Dan untuk anak balita atau anak usia dini yang berumur 0 sampai 6 tahun ini sama juga, yaitu 2.400.000 per tahun. Jadi per 3 bulan akan mendapatkan uang ya sebesar
sebesar 600.000. Dan untuk besaran bantuan komponen pendidikan ini tadi dari SD, SMP, dan SMA ini berbeda-beda teman-teman ya, sesuai dengan jenjangnya. Jadi untuk SD itu akan mendapatkan bantuan sebesar 900.000 per tahun. Nah, jadi untuk per 3 bulannya untuk anak SD akan mendapatkan besaran yaitu sebesar 225.000 per 3 bulan. Jadi bantuan PKH ini itu mencairkannya itu 3 bulan sekali teman-teman, dan ini diberikan selama 4 bulan dalam setahun. Jadi 900 dibagi 4 yaitu sebesar 225.000 untuk per 3 bulan. Dan untuk anak SMP ini akan mendapatkan besaran bantuan itu 1.500.000 per tahun. Dan untuk per 3 bulannya akan mendapatkan sebesar 375.000, dan untuk anak SMA akan mendapatkan besaran 2 juta per tahun, dan untuk per 3 bulan akan mendapatkan sebesar 500.000. Dan juga untuk komponen kesejahteraan sosial ini 2.400.000 per tahun, dan per 3 bulan akan mendapatkan uang sebesar 600.000. Dan untuk lansia juga sama 2.400.000 per tahun teman-teman. Jadi itulah besaran bantuan dari bantuan PKH ini yang setiap komponen itu berbeda-beda dan menyesuaikan dari kalian yang termasuk ke bagian mana, komponen mana ya teman-teman. Oke. Nah, jadi bantuan PKH ini sangat-sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak banget yang mau mendapatkan bantuan ini karena memang cukup besar, lumayan besarannya, dan juga pencairannya itu setahun dalam 4 kali dan per 3 bulan sekali. Dan besaran setiap komponennya cukup besar. Bayangkan jika kalian mempunyai 4 orang anak yang sudah berpendidikan baik itu SD, SMP ataupun SMA, maka setiap per 3 bulan akan mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan besaran jenjangnya. Nah, cukup luar biasa sekali ya. Dan juga bantuan PKH ini itu yang ditanggung 4 orang dalam satu keluarga teman-teman. Oke, jelas ya? Oke, baik, jadi langsung aja ini dia tampilan bukti kalau emang benar pendaftaran PKH sudah dimulai. Nah, kalian bisa lihat nih teman-teman. Nah, di sini ada surat undangan di mana dia ini belum mendapatkan PKH. Nah, diberikan surat undangan ini untuk ada acara penjelasan tentang program keluarga harapan dan melakukan validasi calon peserta PKH. Nah, kalau udah mendapatkan undangan seperti ini dia ini diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH. Nah, jadi inti surat ini diberitahukan tentang adanya penjelasan program PKH dan juga melakukan validasi untuk para peserta PKH. Nah, jadi validasi tersebut untuk lakukan pengecekan keluarga kalian apakah sudah termasuk ke dalam ketiga komponen PKH ini untuk mendapatkan bantuan PKH, apakah komponen pendidikan, kesejahteraan sosial, atau kesehatan. Nah, jika teman-teman termasuk salah satu kriteria saja dalam komponen tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan surat undangan seperti ini untuk kita sebagai calon PKH dan untuk mendapatkan bantuan PKH ini juga? Nah, jadi surat undangan ini didata langsung teman-teman dari desa ataupun dari tim pendamping PKH, karena mereka melihat kalau kita itu berpeluang untuk mendapatkan bantuan PKH karena dirasa orang tersebut adalah layak untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Dan syarat utama yang harus kalian penuhi untuk sebagai syarat mendapatkan PKH, pastikan kalian adalah seorang warga miskin atau rentan miskin teman-teman, dan juga memenuhi salah satu komponen kriteria dalam mendapatkan bantuan PKH ini. Oke, jelas ya? Nah, teman-teman, jadi intinya yang bisa melakukan pendaftaran atau nama itu diusulkan sebagai calon penerima PKH adalah orang-orang yang telah mendapatkan surat undangan pemberitahuan seperti ini dari desa atau dari tim pendamping PKH. Nah, jadi bagi kalian yang tidak mendapatkan surat undangan seperti ini, pastikan kalian bukan calon yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan PKH. Dan jika kalian rasa kalian itu layak mendapatkan bantuan PKH dan juga kalian sudah memenuhi syarat yaitu seorang warga miskin dan juga sudah memenuhi satu komponen PKH, tetapi kalian tidak mendapatkan surat undangan seperti ini, teman-teman langsung ya tanyakan ke desa ataupun ke pendamping PKH kalian masing-masing. Mungkin desa itu ada penilaian tersendiri dalam mengusulkan nama-nama yang untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Dan yang paling penting yang harus teman-teman ketahui juga bahwasanya bantuan PKH ini untuk kotanya itu sedikit sekali dan kotanya itu terbatas, dan mungkin gak semua warga miskin bisa mendapatkan bantuan PKH ini teman-teman. Jelas ya? Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya, bisakah kita melakukan pendaftaran PKH ini secara online? Jawabannya tidak bisa sama sekali, karena bantuan PKH ini itu secara offline, kita didata langsung oleh desa kita ataupun oleh tim pendamping PKH. Apakah kita sudah memenuhi syarat adalah seorang warga miskin atau rentan miskin dan sudah memenuhi kriteria salah satu komponen di PKH ini? Nah, kalau sudah layak, maka teman-teman akan diusulkan nama kita dan bisa mendapatkan bantuan PKH ini. Oke, jadi seperti itulah kira-kira. Jelas ya teman-teman?
teman-teman semua. Oke baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Dan seperti biasa juga sebelum meninggalkan video, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan jika ada informasi dan upload terbaru dari channel ini juga. Sekian, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.